Halo minasang, masih semangat ya belajar Marugoto A2, tingkat dasar 1, topik 7 Rikai. Nah, di topik 7 ini, Suco perjalanan dinas atau bistrip. Pelajaran 13, Tanaka Sangni atau Kotoga Arimas. Saya pernah ketemu dengan Bapak Tanaka sebelumnya. Baiklah, mari kita lihat kalimat dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran 13 ini. Yang pertama, Gaikuku ni ita kotoga arimasu. Gaikuku ni ita kotoga arimasu. Pernah, nani ita kotoga arimasu artinya pernah melakukan kegiatan, pernah ke luar negeri. Gaikuku ni, gaikuku itu adalah luar negeri. Selanjutnya, kono hea wa samu sugimasu. Kono hea wa samu sugimasu. Kamar ini sangat dingin. Nani sugimas. Sugimas berarti sangat. Kono hea wa shizuka sugimas. Kamar ini sangat sepi atau sangat tenang. Selanjutnya, kino no yoru nomi sugimashita. Kino no yoru nomi sugimashita. Kemarin malam kebanyakan minum. Nomi sugimashita. Nah, selanjutnya, kono hoteru wa furui desu ga kirei desu. Kono hoteru wa furui desu ga kirei desu. Hotel ini hotel lama, furui lama, desu ga ini artinya tapi, bersih, kirei desu bersih atau bagus atau indah. Nah, ini kalimat dasar yang akan kita pelajari pada pelajaran 13 ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu target kendo kita. Yang pertama, pernahkah Anda melakukan perjalanan dinas ke luar negeri? Nah, di situ nanti minasang bisa menyebutkan pernah atau tidaknya minasang pergi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Selanjutnya, kalau ada orang yang datang dari luar negeri untuk melakukan perjalanan dinas, biasanya apa yang Anda bantu? Nah, di sini adalah target kita pada pelajaran 13. Seperti biasa, mari kita latihan Mujito Kotoba. Mujito Kotoba atau kosakata yang akan keluar pada pelajaran 13 ini. Di sini ada gambar, kita pahami bersama. Gambar nomor 1 sampai nomor 5 sama, tapi yang membedakan adalah mana yang dilingkari itu yang dijawab apa bahasa Jepangnya. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Yang pertama di sini gambar kantor pusat. Kemudian di sini gambar kantor cabang. Ini ya, nomor 2 gambar kantor cabang. Nah, yang ketiga, ini orang dari kantor pusat mengirimkan email. Kemudian, yang keempat, email yang dikirimkan dari kantor pusat diterima oleh orang di kantor cabang. Selanjutnya, yang nomor 5, ada yang terbang dari kantor pusat, yaitu orang yang perjalanan bisnis atau bisnis trip. Nah, nomor 1 sampai nomor 5, minasang bisa pilih dari A sampai E. Kita lihat gambar selanjutnya untuk yang nomor 6. Nah, nomor 6 ini papan pengumuman kedatangan. Ini orang datang dan orang yang datang menjemput. Ini nomor 7 ya, berarti yang ditanyakan adalah yang dilingkari ini orang yang datang menjemput. Dan nomor 6 tadi adalah yang ditanyakan ini papan pengumumannya bahasa Jepangnya apa. Selanjutnya yang nomor 8 di sini papan pengumumannya papan pengumuman apa. Nah, di sini membelakangi orang yang antar, maka ini mengantarkan orang ini akan pergi ya. Selanjutnya nomor 9, ini yang mengantarkan, bahasa Jepangnya apa? Nah, kurang lebih seperti itu pemahaman dari gambar nomor 1 sampai nomor 9. Dari nomor 6 sampai nomor 9, minasang bisa cocokkan dengan jawaban dari F sampai I. Bisa dikerjakan?
第13課、田中さんに会ったことがあります。1、文字と言葉。2、聞いてチェックしましょう。Kita cek shimashou. Dengarkanlah, kemudian dicek. Nah, di sini e kara fo wakemashou. E kara fo wakemashou. Wakemas artinya pisahkan. Wakemashou berarti ajakan ya. Mari kita pisahkan. Jadi e kara f di sini mari kita pisahkan sesuai dengan meruo atau kukoni. Cocoknya dipasangkan dengan yang mana? Meruo nani nani, kukoni nani nani. Jadi minasang cocokkan dulu A sampai F, kemudian nanti akan saya bantu dengan audio. Mail をチェックします。B、メールを送ります。C、空港に送りに行きます。D、メールを書きます。E、空港に迎えに行きます。F、メールをもらいます。Oke, kita masuk ke latihan berikutnya yaitu kanji o kakimashou. Kanji o kakimashou atau tulislah kanji. Nah, di sini ada kanji yang pertama yaitu kanji kai. Kai yang artinya bertemu atau berkumpul. Jadi kanji ini kalau berdiri sendiri dibacanya aimas, aimas. Aimas ini kata kerja artinya bertemu ya. Kemudian kalau dia dipasangkan dengan kanji sha, maka dibacanya menjadi kaisha, kaisha atau perusahaan. Nah, bagaimana cara penulisan kanji ini? Mari kita lihat bersama ilustrasinya. Nah, untuk cara penulisannya, minasang bisa ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, 6. Ini untuk kanji kai yang artinya bertemu atau berkumpul. Oke, kanji berikutnya adalah kanji sha yang artinya perusahaan atau masyarakat. Nah, kanji ini apabila digabungkan dengan kanji kai atau aimas tadi, dibacanya menjadi kaisha, kaisha yang artinya perusahaan, dan kalau digabungkan dengan kanji hong, menjadi hongsha, hongsha yang artinya kantor pusat. Dan ini kalau digabungkan dengan kanji shi ini kanji pertolongan, menjadi shisha, shisha, ya artinya kantor cabang. Nah, kita lihat dulu ilustrasinya. Untuk cara penulisannya, minasang juga bisa ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, tarikan keenam, tarikan ketujuh. 7 tarikan untuk kanji sha yang artinya perusahaan atau masyarakat. Oke, kanji berikutnya adalah kanji hong yang artinya dasar, buku, atau ini. Jadi kanji ini apabila berdiri sendiri akan dibaca hong yang artinya buku. Nah, kalau misalnya dia digabungkan dengan kanji sha yang tadi, sudah kita pelajari menjadi hongsha yang artinya kantor pusat. Nah, untuk ilustrasinya kita lihat terlebih dahulu. Jadi hong atau buku itu terbuatnya dari pohon ya, pohon atau ki ya. Jadi ini kalau misalnya tanpa ini, berarti dia dibacanya tanpa garis ini, itu adalah kanji ki atau kanji pohon. Nah, untuk penulisannya kita lihat bersama dan minasang bisa ikut. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat,
Sampai sini kanji ki, kemudian dipotong di tengah menjadi kanji hong, atau buku, atau dasar, atau ini. Nah, selanjutnya kanji si. Kanji si yang artinya cabang atau dukungan. Jadi, si kanji ini apabila disambungkan dengan sha, maka menjadi kantor cabang. Kita lihat ilustrasinya. Ilustrasinya dia dari cabang pohon ya. Jadi, untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat. 4 tarikan untuk kanji shi atau kanji shisha yang artinya kantor cabang. Nah, selanjutnya kanji de, demas, demas yang artinya keluar atau mengeluarkan. Ini ya, jadi kata kerjanya adalah demas, kanji demas, keluar, kemudian apabila dia digabungkan dengan kanji cho, ini cho, menjadi suco, suco, yang artinya perjalanan dinas. Minasang kioskete, di sini ada su kecil ya, bukan su besar, jadi suco, suco. Ininya ada pendabelan c di sini ya. Kemudian apabila digabungkan dengan kanji patsu, menjadi supatsu, supatsu yang artinya berangkat. Ini juga su kecil minasang kioskete. Nah, untuk ilustrasinya kita lihat terlebih dahulu. Cara penulisannya minasang bisa ikut. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima. 5 tarikan untuk kanji de atau demas, atau suco, atau supatsu. Kanji berikutnya adalah kanji cho yang artinya memperluas atau menegang. Nah, di sini seperti yang tadi kita sudah pelajari, apabila digabungkan dengan kanji demas menjadi suco, suco yang artinya perjalanan dinas. Nah, kita lihat dulu ilustrasinya. Untuk cara penulisannya, minasang bisa ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, chong, tarikan keempat, 5, 6, 7, 8, 9, chong, 10, 11. 11 tarikan untuk kanji cho, yang artinya memperluas atau menegang. Nah, kanji selanjutnya adalah kanji sora yang artinya langit, udara, atau kosong. Nah, di sini kanji ini apabila berdiri sendiri bisa dibaca sora, sora yang artinya langit. Kemudian ada kata kerjanya juga minasang, aitemas, aitemas, a pada aitemas yang artinya kosong, kosong. Kemudian apabila digabungkan dengan ini kanji minato atau kanji pelabuhan menjadi kuko, kuko yang artinya bandara. Jadi satu kanji ini punya 3 cara baca ya minasang. Jadi di sini kuko yang artinya bandara. Kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, untuk cara penulisannya minasang bisa ikut. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, tarikan keenam, tarikan ketujuh, tarikan ke-8. 8 tarikan untuk kanji sora yang artinya langit, udara, atau kosong. Dan kalau digabungkan dengan kanji minato menjadi kuko, kuko yang artinya bandara. Kanji selanjutnya adalah kanji minato, minato yang artinya pelabuhan. Di sini kanji minato apabila berdiri sendiri dibacanya minato yang artinya pelabuhan, dan kalau digabungkan dengan kanji sora, kanji soranya dibacanya ku, dan kanji minatonya dibacanya ko. Jadi kuko, kuko. Cara bacanya berubah ya minasang. Di sini artinya bandara, bandara. Nah, untuk ilustrasinya kita lihat dulu terlebih dahulu. Ini kanji yang di sini mungkin minasang bisa lihat, ini sering keluar, ini unsur air. Unsur air kalau yang ada kayak gini, ini adalah unsur air pada kanji. Nah, untuk penulisannya kita lihat tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. 12 tarikan untuk kanji Minato yang artinya pelabuhan, atau kalau digabungkan dengan kanji Sora menjadi Kuko. Kuko yang artinya bandara. Nah, selanjutnya kanji Hatsu. Hatsu yang artinya mulai atau berangkat. Jadi di sini kalau digabungkan dengan kanji Demas tadi menjadi Supatsu. Supatsu, Supatsu. Di sini tsunya tsu kecil, maka ada penekanan pa di sini ya. Supatsu yang artinya keberangkatan. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya. Nah, itu ilustrasinya. Minasang bisa ikut bersama penulisannya tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. 9 tarikan untuk kanji Hatsu. Atau apabila disambungkan dengan kanji Demas di depannya menjadi Supatsu. Supatsu yang artinya keberangkatan. Nah, selanjutnya kanji to. Kanji to yang artinya datang atau tiba. Nah, di sini apabila disambungkan dengan kanji, ini kanji kimas ya, kimas atau caku, menjadi tochaku. Tochaku yang artinya kedatangan. Nah, di sini kita lihat ilustrasinya. Nah, untuk penulisannya kita ikut bersama. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, 5, 6, 7, 8 cong. 8 tarikan untuk kanji to atau tochaku yang artinya kedatangan. Nah, kanji selanjutnya adalah kanji caku. Kanji caku yang artinya memakai atau tiba. Jadi kanji ini kalau disambungkan dengan kanji to tadi menjadi tochaku yang artinya kedatangan. Tapi ini juga bisa kata kerja kimas, kimas yang artinya memakai untuk baju, memakai untuk baju. Kimas, ki pada kimas yang artinya memakai untuk baju. Nah, ilustrasinya kita lihat dulu. Untuk cara penulisannya, minasang juga bisa ikut. Tarikan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, 11, 12. 12 tarikan untuk kanji caku yang artinya memakai atau tiba. Tochaku ya. Dan kimas yang artinya memakai baju. Selanjutnya kanji go atau tengah hari. Di sini dipakai ketika disambungkan dengan kanji mae menjadi go zeng yang artinya IM atau dari jam 00 dini hari sampai jam 11.59 siang. Jadi go zeng atau dalam bahasa Inggris IM. Selanjutnya kalau disambungkan dengan kanji ato, ini kanji ato dibacanya menjadi gogo. Gogo yang artinya PM, PM, yaitu dari jam 12.00 siang sampai jam 23.59 malam. Itu disebutnya PM atau gogo. Nah, kita lihat dulu ilustrasinya. Hai, untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat. 4 tarikan untuk kanji go pada go zeng dan go pada go go. Selanjutnya kanji mae yang artinya sebelum atau depan. Jadi kalau dia berdiri sendiri bisa minasang baca mae yang artinya sebelum atau depan. Kemudian kalau digabungkan dengan kanji tadi tengah hari menjadi go zeng. Cara bacanya menjadi zeng, zeng yang artinya IM dari jam 00 dini hari sampai jam 11.59 siang.
Nah, untuk ilustrasinya kita lihat. Cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, cong, tarikan keenam, tarikan ketujuh, 8, 9. 9 tarikan untuk kanji mae atau zeng pada gozeng. Kanji berikutnya adalah kanji ato yang artinya setelah atau sesudah. Jadi kanji ini apabila berdiri sendiri dibacanya ato yang artinya setelah atau sesudah. Dan seperti yang tadi kita sudah pelajari, apabila digabungkan dengan kanji go, maka dia juga dibacanya go menjadi gogo. Gogo atau PM jam 12.00 siang sampai jam 23.59 malam. Nah, untuk ilustrasinya kita lihat terlebih dahulu. Untuk cara penulisannya, tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga, tarikan keempat, tarikan kelima, cong, tarikan keenam, 7, 8, 9. 9 tarikan untuk kanji ato, yang artinya setelah atau sesudah, dan gogo, PM. 4. 漢字を読みましょう。 Kanji o yomimashou. Marilah kita baca kanji. Yomimas membaca kanji. Nah, di sini ada kanji yang sudah kita pelajari tadi. Di sini minasang ingat-ingat lagi cara bacanya apa, artinya apa. Minasang cocokkan dengan yang di bawah sini, arti dari masing-masing kanji tersebut. Minasang bisa tulis di buku minasang. Setelah minasang mengartikan kanji-kanji tersebut, minasang lihat contoh dalam kalimat. Jadi nomor 1 sampai nomor 4 ini contoh dalam kalimat. Yang ada kotak kecil di bawah sini, minasang tulis cara bacanya. Jadi cara bacanya apa? Minasang kerjakan terlebih dahulu, nanti akan saya bantu dengan audio.会社、本社、支社、出張、空港、出発、到着、午前、午後。 1、私はコンピューターの会社で働いています。2、来週東京の本社からシドニー支社に出張します。3、シドニー支社の人が空港に迎えに来ます。4、出発時間は午前12時で、到着時間は午後10時です。2、
会話と文法。1、聞きましょう。Hai, kita dengar terlebih dahulu. Di sini ada Shinsang dan Tanaka-san. Percakapannya dimulai dari Tanaka-san ya, Minasang. シンさんは仕事で外国に行ったことがありますか？はい、あります。どこに行きましたか？スペインのマドリードに行きました。マドリード、いいですね。Nah, kita lihat Tanaka-san pertama bertanya kepada Shinsang ya. Shinsang wa. Kita lihat kotobanya. Shigoto, shigoto, pekerjaan. Gaikoku, luar negeri. Ni, ita koto ga arimasu ka? Pernahkah pergi? Ita, pergi ya. Apakah pernah pergi ke luar negeri dalam rangka pekerjaan? Kemudian dijawab oleh Shinsang, hai arimasu. Iya, pernah. Hai arimasu, kayak gitu ya. Jadi ini arimasu di sini bukan berarti ada, tapi di sini pernah juga bisa ya. Ita koto ga arimasu. Kemudian doko ni ikimashita ka? Pergi kemana? Ikimashita bentuk lampau karena sudah lewat ya. Jadi kamu sudah pergi kemana? Spain no Madorido ni ikimashita. Saya sudah pergi ke Madrid di Spain atau Spanyol. Madrid di Spanyol. Madorido, ii desu ne. Madrid ya. Bagus ya. Nah, kurang lebih seperti itu percakapan antara Tanaka-san dan Shinsang. Minasang bisa ikut lagi. Saya putar audio 2 kali dan Minasang bisa sambil shadowing. シンさんは仕事で外国に行ったことがありますか？はい、あります。どこに行きましたか？スペインのマドリードに行きました。マドリード、いいですね。シンさんは仕事で外国に行ったことがありますか？はい、あります。どこに行きましたか？スペインのマドリードに行きました。マドリード、いいですね。Hai, hasil dari shadowing tadi bisa direkam dan dikirim kepada kami. Nah, pola kalimat yang akan kita pelajari pada pelajaran 13 ini yang pertama ketika kita ingin mengungkapkan saya pernah melakukan kegiatan titik-titik ya. Jadi kegiatannya ini bisa diganti-ganti tapi pola kalimatnya seperti ini. Jadi pola kalimatnya adalah kata kerja bentuk tak. Kata kerja bentuk tak. Kenapa di sini kata kerja bentuk tak? Karena kata kerja bentuk tak ini adalah bentuk biasa dari kata kerja dan bentuk lampau. Di sini pemahamannya karena kita sudah pernah melakukan kegiatan berarti sudah terjadi atau lampau ya. Jadi pakainya kata kerja bentuk ta. Koto ga arimasu. Koto ga arimasu. Koto ga arimasu ini sepaket, minasang hafalin sepaket. Nani ta koto ga arimasu. Nani ta koto ga arimasu supaya ingat kalau misalnya kata kerja yang dipergunakan adalah kata kerja bentuk ta. Contohnya gaikuku ni ita koto ga arimasu. Jadi dari ikimas dirubah dulu menjadi kata kerja bentuk ta menjadi ita koto ga arimasu. Pernah pergi ke luar negeri. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi di sini minasang review kembali perubahan take atau kata kerja bentuk ta. Di sini grupu ichi, grupu ni, grupu sang akan berbeda ya. Minasang kalau lupa lagi perubahannya bisa lihat di video khusus perubahan kata kerja bentuk ta. Nah, di sini contohnya ikimas menjadi ita. Ita koto ga arimasu. Okurimasu menjadi okuta. Okuta koto ga arimasu. Hatarakimasu menjadi hataraita koto ga arimasu. Pernah bekerja. Moraimasu menjadi morata. Morata koto ga arimasu. Jadi ini yang benarnya pakai take atau kata kerja bentuk ta. Kemudian koto ga arimasu, tidak bisa dipakai ikimasta koto ga arimasu, nggak bisa ya minasang. Jadi dirubah dulu ke kata kerja bentuk take, kemudian koto ga arimasu. Mita koto ga arimasu, pernah lihat. Tabeta koto ga arimasu, pernah makan. Shita koto ga arimasu, pernah melakukan. Nah, kurang lebih seperti itu pola kalimatnya. Minasang bisa latihan. Nihongo ni akuste kudasai, terjemahkan ke dalam bahasa Jepang, ichikara sang.
2-1、聞いてチェックしましょう。Hai, kita cek ushimashou. Dengarkan dan dicek. Di sini tadashi hou erabimasho. Suruhannya tadashi hou erabimasho. Pilihlah mana yang benar. Kemudian di sini nomor 1 dan nomor 2 ada percakapan. Minasang pilih masing-masing dari A sampai B di belakangnya. Jadi nomor 1 pilih dari yang atas, nomor 2 pilih dari yang bawah. Minasang kerjakan terlebih dahulu, nanti akan saya bantu dengan audio.1、中村さんはシドニー支社に行ったことがありますか？ええ、ありますよ。いつ行きましたか？ 2年前に行きました。シドニーは綺麗でしたよ。2、陳さんは今までに通訳をしたことがありますか？ええ、ありますよ。すごいですね。いつしましたか？スペイン出張の時しました。2-2、聞いてチェックしましょう。Kita cek ushimashou. Dengarkan dan dicek kembali. Nah, di sini suruhannya tadashi katachi o kakimashou. Tadashi katachi o kakimashou. Jadi, mari tulis bentuk yang benarnya. Di sini nomor 1 sampai nomor 5, di bawah sini ada kotak dan ada pink. Di sini yang pink ini masih bentuk yang belum benar. Jadi di sini nanti minasang perbaiki bentuk yang benarnya untuk melengkapi kalimat ini. Jadi, minasang kerjakan dulu yang 1 sampai 5, nanti akan saya bantu dengan audio.1、外国に出張したことがありますか？いいえ、ありません。出張したいです。2、新しい空港に迎えに行ったことがありますか？はい、あります。先週行きました。3、中村さんはシドニー支社の石川さんと一緒に働いたことがあります。4、キムさんはマドリード支社の上野さんに会ったことがありません。でもメールをもらったことがあります。5、私は外国に荷物を送ったことがありません。送り方を教えてくださいませんか3、聞きましょう。Hai, kikimashou. Mari dengar. Nah, di sini ada 4 orang. Ada 4 orang, masing-masing akan ada pertanyaannya nomor 1 dan nomor 2. Di sini kita lihat pertanyaan yang pertama. Nani ni suite hanaste masu ka? Nani ni suite hanaste masu ka? Jadi, mereka sedang berbicara tentang apa? Masing-masing orang ini akan berbicara dan inti dari pembicaraan itu
mereka sedang membicarakan apa? Jawabannya minasang bisa pilih dari A sampai D di sini ya. Kemudian, shita koto ga arimasu ka? Shita koto ga arimasu ka? Apakah pernah? Kalau arimas, maru, minasang bisa tulis maru. Tapi kalau arimasen, batsu. Jadi, seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 1 tadi sudah dijelaskan, dan nomor 2, pernah atau tidak. Kemudian, di sini kita lihat pilihannya, shigoto de gaikoku ni ikimasu. Shigoto de gaikokugo o tsukaimasu. Shigoto de gaikokugo o tsukaimasu. Shigoto de tsuyaku o shimasu. Gaikoku no hito to hatarakimasu. Gaikoku no hito to hatarakimasu. Nah, ini pilihan dari jawaban untuk nomor 1 ini, dan nomor 2, pernah atau tidaknya. Oke, masing-masing minasang bisa dengarkan. 1、キムさんは仕事で外国に行ったことがありますか？はい、あります。どこに行きましたか？カナダとアメリカに行きました。カナダとアメリカですか。いいですね。2、田中さんは外国の人と働いたことがありますか？いいえ、ありません。東京本社には外国人スタッフは少ないですから。そうですか。3、佐藤さん、仕事で外国語を使ったことがありますか？もちろんありますよ。そうですか。私は英語、ドイツ語ができます。今、アラビア語を勉強中です。すごいですね。4、田中さん、仕事で外国語を使ったことがありますか？いや、ありません。外国語は苦手です。そうですか。頑張ってくださいよ。はあ。Hai, itu percakapannya. Bagaimana minasang bisa menjawab? Nah, terakhir adalah rangkumannya. Minasang dengarkan rangkuman terakhir ini. 3-3、聞いてチェックしましょう。Minasang dengar dan cek ya. キムさんは仕事で外国に行ったことがあります。田中さんは外国の人と働いたことがありません。佐藤さんは仕事で外国語を使ったことがあります。田中さんは仕事で外国語を使ったことがありません。Hai, itu adalah rangkuman dari percakapan yang tadi. 3、会話と文法。1、聞きましょう。Hai, di sini ada kaiwa, percakapan, dan bumpo, pola kalimat. Kikimasyo, marilah dengar. Di sini kita lihat dulu ada tairasang, ini tairasang, dan tanakasang. Ada tanakasang dan tairasang. Kita lihat percakapan antara tairasang dan tanakasang. Diawali dengan tairasang ya, minasang. ちょっと部屋をチェックします。電気は大丈夫です。でも、ちょっと暗すぎますね。暗いですが、大丈夫ですよ。そうですか。Hai, kita lihat arti dari percakapan ini. Pertama, tairasang mengatakan chotto hea o chekku shimasu. Hea, kamar, cekku, ngecek, shimasu. Berarti saya cek kamarnya sebentar ya. Nah, selanjutnya denki wa daijoubu desu. Denki lampu ya, denki wa daijoubu desu. Lampu tidak apa-apa. Demo, tapi chotto kurasugimasu ne. Sedikit kurasugimasu. Kurai itu gelap. Sugimas terlalu. Jadi chotto sedikit terlalu gelap ya. Tairasang berpendapat seperti itu ya, lampu kamarnya sedikit terlalu gelap. Kurai desu ga daijoubu desu yo. Gelap sih, tapi tidak apa-apa. Nani ga
Kurai desu ga daijoubu desu yo, gelap tapi tidak apa-apa. So desu ka? Oh begitu. Nah, kurang lebih seperti itu percakapan antara Taira-san dan Tanaka-san. Akan saya putar 2 kali lagi, minasan bisa ikut shadowing. ちょっと部屋をチェックします。電気は大丈夫です。でも、ちょっと暗すぎますね。暗いですが、大丈夫ですよ。そうですか。ちょっと部屋をチェックします。電気は大丈夫です。でも、ちょっと暗すぎますね。暗いですが、大丈夫ですよ。そうですか。Hai, dari shadowing tadi minasan bisa rekam dan kirim kepada kami. Nah, pola kalimat yang akan kita pelajari di sini yaitu ketika kita ingin mengungkapkan kalau sangat atau terlalu. Nani-nani sugimas, sugimas, nani-nani sugimas. Nah, untuk perubahannya kata sifat i. Kata sifat i-nya dihapus, kemudian tinggal ditambahkan sugimas. Kata sifat i-nya tidak dipergunakan, kemudian ditambahkan sugimas. Nah, contohnya di sini, kono heya wa, kamar ini, samu sugimas dari samu i-nya dihapus, kemudian tinggal ditambahkan sugimas menjadi samu sugimas, terlalu dingin. Nah, selanjutnya untuk kata sifat na juga nanya dihapus, kemudian tinggal ditambahkan sugimas. Kata sifat nanya dihapus, kemudian ditambahkan sugimas. Kono heya wa shisuka sugimas. Kono heya wa shisuka sugimas. Kamar ini shisuka itu dari shisukana. Shisukana, kemudian nanya dihapus, ditambahkan sugimas. Shisuka sugimas. Kamar ini, shisuka itu artinya sepi, sangat sepi. Kamar ini sangat sepi, terlalu sepi. Nah, selanjutnya apabila kata kerja mas, masnya dicoret, kemudian ditambah sugimas. Kino no yoru, kemarin malam, nomi sugimasta. Ini dari nomi mas, masnya dicoret, ditambahkan sugimas, nomi sugimasta. Kemarin malam terlalu banyak minum. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita bilang terlalu banyak makan, tabemas, masnya dihapus, kemudian tinggal ditambahkan sugimas, tabe sugimas, terlalu banyak makan. Nah, kurang lebih seperti itu ya minasan untuk perubahannya. Kata sifat i-nya dicoret, kemudian ditambahkan sugimas. Nah, juga na-nya dicoret, kemudian ditambahkan sugimas untuk kata sifat na. Dan untuk kata kerja bentuk mas. Kata kerja bentuk mas, masnya dicoret, kemudian ditambahkan sugimas. Nah, di sini minasan coba kerjakan Nihongo ni yakushite kudasai 1 から 3. Oke, selanjutnya kita latihan. 2の1聞いてチェックしましょう。 Dengarkan dan dicek kembali. Suruhannya tadashi kotoba o erabimashou. Tadashi kotoba o erabimashou. Mari pilih kosakata yang benar. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 5. Di sini minasan pilih kosakatanya dari A sampai E. Jadi minasan kerjakan terlebih dahulu, lengkapi kalimat ini. Nanti akan saya bantu dengan audio.
1、この部屋は寒すぎます。エアコンをチェックします。2、このホテルはとてもいいです。でも、値段が高すぎます。3、ホテルは大きすぎて迷います。4、この部屋は静かすぎてちょっと怖いです。5、昨日の夜飲みすぎました。今日は早く帰ります。Hai, di sini tadi nani-nani sugite, nani-nani sugite. Jadi di sugimas ini juga bisa diletakkan di tengah kalimat, tapi dirubah ke bentuk te, sugite. 2-2 聞いてチェックしましょう。 Hai, dengarkan dan cek kembali. Di sini ada suruhannya tadashi katachi o kakimasho. Marilah tulis bentuk yang benarnya. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 4. Seperti biasa di kalimat ini, di bawahnya ini ada kosakata yang bentuknya belum benar. Jadi minasang perbaiki bentuk-bentuk yang diwarnain pink ini, kemudian lengkapi kalimatnya. Nah, nomor 1 sampai nomor 4 kerjakan terlebih dahulu, nanti akan saya bantu dengan audio. ?1、田中さん、仕事はどうですか？忙しすぎて全然時間がありません。2、タイラーさんはどうですか？今は暇です。暇すぎて眠いです。冗談ですよ。3、晩ご飯はどうしますか？お腹がいっぱいです。飛行機の中で食べ過ぎました。4、この街は車が多いですね。はい、多すぎますよ。渋滞で大変です。Nah, pola kalimat selanjutnya ketika kita ingin mengungkapkan tapi titik-titik. Nah, pola kalimatnya, kalimat pertama, kemudian diakhiri dengan ga, kemudian disambung dengan kalimat kedua. Nah, di sini aturannya adalah kalimat pertama dengan kalimat kedua memiliki makna yang bertolak belakang. Bertolak belakang di sini maksudnya apabila kalimat pertama plus, maka kalimat kedua adalah minus. Begitupun sebaliknya, apabila kalimat pertama minus, artinya maka kalimat kedua plus. Gitu ya. Jadi kalimatnya di tengah-tengah tinggal digabungkan dengan partikel ga. Contohnya, kono hoteru wa furui desu ga kirei desu. Di sini ditutup ya, ada kalimat penutupnya des. Kalau misalnya minasang pakai contoh mas juga sama ya. Kono hoteru wa furui desu ga. Hotel ini hotel lama, tapi di sini ga ini artinya tapi kirei desu. Tapi bagus atau bersih atau cantik. Nah, di sini penggunaan ga mirip dengan kedo. Kedo itu adalah penggunaan tapi pada saat kita berbicara. Tapi ga ini jatuhnya lebih sopan. Dan kalau misalnya di email, minasang lebih baik menggunakan nani-nani ga. Nah, aturannya seperti ini. Kalimat pertama ditutupnya dengan
Des apabila dia adalah noun atau kata benda, kemudian apabila dia kata sifat i atau na juga ditutup dengan des, dan mas apabila kata kerja. Kemudian ga yang artinya tapi, kalimat kedua akan bertolak belakang dengan kalimat pertama, kemudian ditutupnya juga sama apabila dia adalah kata benda, kata sifat i, kata sifat na akan ditutup dengan des, tapi apabila dia kata kerja, maka ditutup dengan mas. Penggunaan ga ini lebih sopan daripada kedo. Nah, di sini minasang nihongo ni yakushite kudasai, nomor 1 sampai nomor 3.3-1、聞いてチェックしましょう。 Dengarkan dan dicek. Tadashi kotoba wo hitotsu erabimashou. Mari pilih satu kosakata yang benar. Tadashi kotoba o hitotsu erabimashou. Nah, di sini ada kalimat nomor 1 sampai nomor 4. Minasang lengkapi kalimat yang kosong ini di belakang dengan pilihan dari A sampai D. Nah, minasang kerjakan terlebih dahulu, nanti akan saya bantu dengan audio.1、この部屋はちょっと暗いですが大丈夫です。2、シャワーのお湯は出ますがぬるいです。3、エアコンはありますがています。4、このホテルは駅に近くて便利ですが値段が高いです。Selanjutnya dokai, dokai atau wacana. Kita lihat dulu judulnya Suchono Renraku. Suchono Renraku. Renraku adalah ketika kita menghubungi Sucho. Suchono Renraku. Jadi menghubungi mengenai bisnis trip atau perjalanan bisnis. Shigoto no meru o yobimashou. Kita baca email untuk pekerjaan ini. Jadi di sini ada email kepada Tanaka-san, subjeknya Suchono Renraku ya. Suchono Renraku atau menghubungi untuk bisnis trip kepada Tanaka-san dari Edo Wado-san. Nah, di sini kita lihat schedule. Jadi ada schedule ya. Minasang baca dulu terlebih dahulu, pahami schedule-nya, kemudian jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Kita baca suruhannya. Ichi kara go wa tadashi desu ka? Tadashi maru, tadashi kunai batsu. Jadi di nomor 1 sampai nomor 5 ini apakah benar? Kalau benar, minasang tandai dengan maru. Kemudian apabila tidak benar, tandai dengan batsu. Oke, minasang kerjakan terlebih dahulu. Nanti untuk membaca email akan saya bantu dengan audio.
4、読解。出張の連絡。田中さん、エドワードです。お久しぶりです。覚えていますか？日本で会ったことがあります。来週の出張は私とタイラーさんが担当します。どうぞよろしくお願いします。空港にはタイラーさんが迎えに行きます。出発時間と到着時間を教えてください。出張のスケジュールを送ります。見てください。エドワード。Oke, ini latihan terakhir, sakubung atau menulis karangan. Di sini Bung O Kakimashio tulislah kalimat. Kita lihat ada balasan email Sucho no aisatsu no meru. Aisatsu itu salam ya. Email salam untuk bisnis trip. Di sini kepada Edward, to Edward. Subjek yoroshiku onegai shimasu. Kita baca bersama. Edward-san, meru arigatou gozaimashita. Ima wa mainichi isogashii desu ga, genki desu. Laishu no sucho, yoroshiku onegai shimasu. Suppatsu jikan, gozen 9時. 到着時間は午後8時。フライトは JF071 です。エドワードさんは日本のお酒を飲んだことがありますか？出張の時、お土産に持っていきます。Tanaka. Nah, kurang lebih seperti itu email yang dikirim kepada Eduardo Sang dari Tanaka Sang. Jadi, Minasang juga bisa mengikuti email ini dan mengirim kepada Edward Sang.